Perjalanan panjang menuju padang mahsyar. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut 57, Fase 1, Akhir Dunia, Detik-detik Kiamat. Bayangkan suatu hari, langit tak lagi biru, laut meluap ke daratan, gunung meledak dan beterbangan seperti kapas. Langkah manusia berhenti, hewan-hewan lari tanpa arah, bayi ditinggalkan ibunya, kekasih tak mengenal kekasih. Hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Quran Surah Abasa 34-43 gram. Dan tiba-tiba, sangkakala ditiup. Tiupan itu menghancurkan segalanya, runtuhnya dunia, berakhirnya semua keangkuhan. Para raja, konglomerat, tokoh terkenal, kini sama seperti penggembala di padang pasir, terkapar tak berdaya. Segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qasas 88, hening abadi, bumi tanpa penghuni. Bumi hening, tak ada suara, tak ada kehidupan. Waktu seperti berhenti, langit tertutup, laut kering, dan bumi telah jadi puing-puing. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Quran Surah Ghafir 16, Fase 3, Tiupan kedua, Kebangkitan manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka bangkit dan melihat. Quran Surah Az-Zumar 68, jasad-jasad bangkit dari tanah, mata terbuka lebar, lidah keluh, tubuh bergetar. Kamu akan berdiri di hadapan ribuan, jutaan, miliaran manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Semua berbaris menuju satu tempat, padang mahsyar. Fase 4, menuju padang mahsyar. Perjalanan tanpa kendaraan. Tak ada kendaraan, tak ada sepatu, tak ada penutup tubuh. Semua berjalan kaki, dengan tubuh yang dipenuhi debu kubur, mata bingung, hati gelisah. Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum disunat, dan tidak membawa apapun. HR Bukhari dan Muslim. Lalu mereka berdiri di padang mahsyar, datar, tanpa bayangan. Matahari sejengkal di atas kepala, panasnya melelehkan otak, keringat bercucuran. Setiap manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri, sesuai kadar dosanya. Fase 5, penantian hisab. 50.000 tahun yang panjang, hari yang kadar waktunya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij 4. Bayangkan, menunggu dalam panas, haus, takut selama 50.000 tahun, tanpa kepastian, tanpa tahu apakah ke surga atau neraka. Manusia mulai panik, mereka mencari perantara. Mereka datang kepada Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka semua takut, hingga mereka mendatangi Nabi Muhammad, dan beliau berkata, akulah yang akan memberi syafaat. Lalu beliau sujud, memohon kepada Allah, dengan doa-doa yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya, hingga Allah izinkan. Hari hisab dimulai. Fase 6, hisab dan penimbangan amal. Buku catatan amal beterbangan. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap dirimu. QS Al-Isra 14. Yang menerima dari kanan, bersinar wajahnya. Lihatlah, ini catatanku. Aku yakin akan bertemu dengan hisabku. Quran Surah Al-Haqqah 11-20. Tapi yang menerima dari kiri menjerit, celaka aku, mengapa aku diberi kitab ini? Quran Surah Al-Haqqah 25-26. Fase 7, Syirat, jembatan di atas neraka. Jembatan terbentang di atas neraka jahanam, tipis seperti rambut, tajam seperti pedang. Setiap manusia harus melewatinya.
dan tidak seorang pun dari kalian, melainkan pasti akan mendatanginya, neraka itu. Quran Surah Maryam 71. Ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang jatuh, ada yang diseret oleh malaikat. Fase 8. Pembalasan sempurna, surga dan neraka. Yang selamat masuk ke dalam surga, wajahnya berseri, disambut oleh para malaikat. Masuklah ke dalamnya dengan keselamatan, karena apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surah An-Nahl 32. Yang celaka, diseret ke neraka, dibakar, disiksa, disesali. Andai saja aku mendengarkan dan berpikir, aku tidak akan jadi penghuni neraka. Quran Surah Al-Mulk 10. Wahai saudara seiman, kita semua akan menempuh perjalanan ini. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang bisa menunda. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Quran Surah Al-Hasyr 18. Sekarang, selagi masih hidup, mari kita perbanyak amal, perbaiki sholat, sucikan hati, berdoalah setiap malam, bersedekahlah walau hanya dengan sebutir kurma, karena di mahsyar nanti semua akan ditanya, dan hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan, klik like, share, dan subscribe untuk terus bersama kami dalam perjalanan menuju ridha Allah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.